mulai bisnis ini, padahal sebenarnya base skillnya adalah memasak, dan dari industri sendiri nggak bisa masak. Saya pun dari awal nggak bisa masak, tapi sebagai seorang pengusaha yang mau terjun, sebagai seorang pengusaha yang memang serius, kita harus adaptif, kita harus mau untuk belajar, kemauan belajarnya tinggi, sehingga sebelum buka ini, sebulan sebelumnya saya belajar terus gimana masak ayam yang benar, saya evaluasi perharinya. Kita mau menuju ke Yam Yam. Ini apa ini menunya? Ini apa, Dek? Ya. Pas untuk semua. Ini ada free wifi. Oh, ini pembayaran sudah bisa pakai ini nih? Iya dong. Oke. Yuris, OVO, M-Banking, bisa. Oke, kali ini kebetulan pas di Kediri dari Malang menuju Solo mampir di Yam Yam. Ini restoran yang lagi happening di Kota Kediri, yaitu fried chicken Yam Yam dengan khasnya saus bangkong. Ini adalah fried chicken dengan ungkep dan digoreng. Nah, ini baru happening beberapa bulan kali ini, dan saya akan mencoba untuk ceritanya unboxing, tapi sudah dikeluarin dari box. Jadi ini teman-teman, Yam Yam fried chicken. Nah, kita coba tes suaranya, tes rasanya ya. Ini pagi-pagi pas lapar-laparnya nih. Jadi kita coba tes. Masih anget. Dan ini kalau siangan ramai banget. Ini baru buka, kita tes. Luar biasa. Gurih. Kemudian ini sambelnya sambal bangkong sama sambal bawang ala-ala ayam geprek. Kita incipin dulu yang sambal bangkong.
Manis-manis pedas. Ini saya makan dengan minta 2 sambal, yaitu sambal bangkong dan sambal bawang ayam geprek. Kita tes ya. Nah, kombinasi yang mantap. Satunya sambal bangkong dengan kombinasi ada manis-manisnya. Kalau yang ini adalah sambal bawang ayam geprek, mantap banget. Yang suka pedas pakai sambal bawang geprek. Yang masih suka-suka ada kombinasi manis dengan ayam bangkong, sambal bangkong. Mantap teman-teman. Dan yang menarik ini dipunyai oleh seorang mahasiswa. Bukan main-main, mahasiswa ITS. Kalau nggak salah teknik industri ini. Nanti kita akan coba bertemu dengan ownernya, yang mahasiswa itu. Namanya siapa nanti kita tanya langsung ya, teman-teman ya. Pokoknya mantap sekali nih. Nah, ini perlu dihabisin dulu nggak nih ya? Nah, setelah sukses unboxing ayam ungkep crispy nyam-nyam sebagai menu pertama yang menurut saya mantap sekali rasanya, kali ini saya melanjutkan dengan menu yang kedua, yaitu French fries. Nah, kali ini saya mencoba untuk menikmati French fries dengan mencelupkan di saus bangkong. Kombinasi manisnya sangat pas. Jadi ini cara makan baru French fries dengan mencelupkan saus bangkong. Berasa sekali nikmatnya dan sepertinya sangat nikmat nih buat saya nih. Jadi kombinasi manis, pedas pas banget dicampur dengan French fries. Kalau mau yang coba sedikit pedas bisa dicoba dengan sambal ayam geprek. Mantap. Dan kali ini saya pesan 2 minuman yang menjadi andalan resto Yam-Yam ini, yaitu teh. Ini khas racikan dari ownernya dan pas banget nih legitnya, kemudian pahitnya. Jadi seperti kalau di Solo itu minuman he gitu ya. Jadi kombinasi beberapa teh dijadikan satu dan menurut saya maknyus ini tehnya nih, es tehnya nih. Dan saya pun juga order minuman yang kedua, yaitu Thai tea ala Yam-Yam, dan ini juga racikan dari ownernya. Katanya sih oke, kita coba ya. Kita coba dulu untuk tes. Mantap juga nih rasanya nih. Jadi 2 minuman ini pas nih di lidah saya. Jadi teman-teman nanti bisa, kalau mampir di Kediri bisa coba minuman ini, teh plus Thai tea yang ini adalah asli juga, bukan rasa kaleng-kaleng atau sirup-sirupan gitu, tidak. Ini adalah betul-betul racikan dari sang owner.
Jadi ini salah satu ikon di resto Yam Yam ini. Dan kali ini setelah makan ini saya langsung coba akan temui dengan ownernya yang Oke teman-teman, setelah tadi kita unboxing makanan Yam Yam tadi, kita akan langsung ketemu dengan foundernya, namanya Mas Akmal. Kebetulan tadi lagi masak pas saya makan. Nah, Mas Akmal, mungkin saya tadi dari jalan sangat tertarik sekali nih warna dari Yam Yam. Makanya walaupun nyetir di mobil itu eye catching dari kemarin, terus tadi pas lewat lagi sangat kelihatan gitu ya. Nah, ini kenapa pilih warna yang eye catching ini? Kenapa nih? Oke. Jadi dulu pas mau buat ini saya mikir warna apa sih kira-kira yang melambangkan bisnis ayam goreng. Kira-kira wah kalau orang lihat tuh pengen mau beli ayam goreng. Dan satu warna yang terpikir saat itu adalah warna kuning. Dan saya juga nggak pengen warna yang kita buat ini sama kayak restoran lainnya, merah, putih, itu warna yang mainstream dan saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen ini unik sehingga kalau lihat orang nanti ingat warna kuning ya Yam Yam. Itu ya, jadi langsung gampang dibedakan. Nah, ini kenapa pilih bisnis Yam Yam dan asal muasalnya gimana nih? Oke, kenapa pilih bisnis ayam? Pikiran saya saat itu adalah ayam ini semua orang di Indonesia suka. Ya. Ayam jadi komoditas paling banyak dikonsumsi dan apalagi ayam goreng. Semua orang senang, semua orang suka. Dan ketika saya buka, saya yakin ini akan laris karena semua orang tahu. Apalagi di sebelah lokasinya di sebelah kampus. Dan itu menjadi lokasi yang sangat strategis buat menjual ayam goreng. Nah, bentar, nih tadi kita belum nanya nih. Kayaknya Mas Akmal masih muda nih. Nah, ini sekarang sebenarnya selain jualan ini lagi dengan lagi kuliah di mana gitu. Ya. Coba kuliah di mana, jurusan apa gitu? Saat ini saya lagi kuliah di Teknik Industri ITS, tepatnya semester 5, dan berhubung ini kuliah berjalan daring, saya mencoba peruntungan baru dengan membuka bisnis ayam goreng ini yang saya beri brand Yam Yam. Ini berarti udah berapa bulan total dari pendirian Yam Yam itu? Brand ini sendiri berdiri tanggal 13 September Pak. Saat itu saya baru sebulan kuliah daring. Saya pikir apa sih yang bisa saya lakukan di kuliah daring ini, dan satu yang saya pikirkan adalah bisnis. Dan 13 September saya memutuskan untuk memulai bisnis ini berdiri di tempat yang dulunya ini lahan kosong milik orang tua saya, yang saya manfaatkan untuk mendirikan bisnis Yam Yam ini. Sorry, hanya baru 3 bulan, berarti benar-benar ide ini dicetuskan atau dieksekusi itu pada masa pandemi. Karena sebelum pandemi sampai ada di Surabaya kuliah. Setelah pandemi dari rumah, karena banyak waktu kosong, terus punya ide seperti ini. Nah, jadi ini kalau nggak ada pandemi mungkin nggak jadi nih ya. Betul. Ya. Jadi teman-teman menarik nih, pada saat pandemi ternyata ada opportunity yang dieksekusi oleh Mas Akmal. Nah, bentar. Seingat saya dulu teknik industri itu nggak diajarin cara memasak nih. Ini gimana nih teknik industri kok bisnisnya ayam, dan bagaimana memulai masaknya atau saya memulai bisnis ini padahal sebenarnya base skillnya adalah memasak, dan teknik industri sendiri nggak bisa masak. Saya pun dari awal nggak bisa masak, tapi sebagai seorang pengusaha yang mau terjun, sebagai seorang pengusaha yang memang serius, kita harus adaptif, kita harus mau untuk belajar, kemauan belajarnya tinggi, sehingga sebelum buka ini sebulan sebelumnya saya belajar terus gimana masak ayam yang benar. Saya evaluasi perharinya, dan saya sangat beruntung saya punya 2 orang yang sangat support kepada saya, yaitu ibu dan ayah saya. Dan saya setiap hari ketika masak, ibu dan ayah selalu menemani. Ayah cenderung bagaimana memberikan solusi misalnya keasinan atau mungkin kurang asin, sedangkan ibu lebih kepada tester. Oh mas, ini kurang gurih, ini kurang apa. Nah, di situ kita bertiga
dan pada akhirnya ketika kita rasa oh ayamnya udah enak, udah siap jual, kita mulai jual pada 13 September itu. Oke, berarti ini benar-benar dari nol, tidak bisa masak, kemudian belajar dari awal, dan nggak usah jauh-jauh, testernya adalah orang tua sendiri. Betul. Ya. Nah ini menarik, karena bisnis dimulai dari hal yang simpel asalkan punya pengelolaan. Saya penasaran nih, Mas Akmal nih masih muda. Biasanya kan ya mahasiswa mending minta orang tua deh gitu ya. Ini kok kepikiran untuk build bisnis ini gimana nih? Apa namanya? Kok nggak sekedar udah minta kiriman orang tua aja deh nanti gitu? Gini, kalau dari saya sendiri, pertama saya nggak mau memberatkan orang tua. Kalau bisa, sebenarnya saya punya keinginan UKT saya ini ya udah saya aja yang bayar. Saya pengen kuliah ini saya dari uang sendiri sebenarnya, dan bagaimana agar itu bisa terlaksana, bagaimana agar selain UKT saya bisa misalnya memberikan sesuatu yang lebih kepada orang tua, bukan hanya meminta. Ya saya dirikan bisnis ini di usia yang alhamdulillah cukup muda. Saya sangat bersyukur. Usia berapa sekarang, Mas? Alhamdulillah 19 tahun pada bulan Juni kemarin. Baru 19 tahun teman-teman sudah punya resto yang merah. Ya, 19 tahun saya mulai, dan saya sangat bersyukur di usia yang sangat muda ini saya bisa belajar banyak dari usaha saya ini. Dan kenapa kok saya mau di usia yang muda ini saya buka usaha? Karena saya yakin ketika bisnis ini kita mulai dengan pada saat kita muda, semakin cepat kita gagal, semakin cepat jatah kegagalan kita untuk habis, maka semakin cepat pula kita akan berhasil dan siap untuk sukses. Nah, ini yang ini mau akan dibawa kemana sih? Ngomong-ngomong, Mas Akmal. Oke. Rencana saya ke depan, saya mau yang ini menjadi brand yang dibanggakan oleh masyarakat Kediri sendiri, karena memang saya adalah orang Kediri dan saya pengen yang ini menjadi kebanggaan masyarakat Kediri. Tapi selanjutnya saya juga pengen brand ini nanti bisa go internasional, bahkan bisa buka di paling nggak di Asia dulu lah. Kita kuasai dulu Asia dan kita bisa sama dengan waralaba yang sudah terkenal seperti McD, bahkan untuk KFC. Oke, mantap nih teman-teman. Jadi ada dream yang nggak sekedar punya satu cabang, dua cabang, tapi nasional, bahkan mungkin di cita-citanya di ASEAN, yang mudah-mudahan terwujud ya, amin. Nah, tentunya Mas Akmal saat sekarang semester 5 dan masih kuliah juga kan ya. Nah ini bagaimana membagi waktunya, bagi waktu untuk nanti untuk inspirasi teman-teman yang mahasiswa berani untuk memulai usaha. Oke. Kalau ditanya bagaimana membagi waktu, tentu itu pertanyaan yang cukup susah, karena ketika kita sudah semakin banyak mengambil sebuah tanggung jawab atau amanah, atau ini tidak disebut sebagai tanggung jawab, tentu bakal ada yang dikorbankan. Mungkin yang awalnya saya hanya fokus kuliah, saat ini fokus saya harus terpecah antara kuliah dan usaha. Hanya bagaimana kita bisa menyiasati kedua hal tersebut. Kita bisa mencari kapan waktu yang tepat untuk memikirkan usaha dan kapan waktu yang tepat untuk kita belajar dan kuliah. Ketika misalnya kuliah libur atau kuliah tidak ada kelas, saya akan datang ke toko untuk mulai memikirkan gimana kelanjutannya, yang gimana strateginya ke depan. Tapi ketika memang itu waktu kuliah, saya akan fokus dan berusaha memahami materi sebaik mungkin, sehingga ketika saya keluar dari kelas, saya paham mengenai apa yang diajarkan di dalam. Jadi dipastikan bahwa kuliah tidak terganggu ya? Insya Allah. Nah, selain kuliah masih aktif di organisasi atau kegiatan lain di mahasiswa nggak? Apa yang terakhir yang artinya mungkin sering diikuti di kampus juga? Ya, menurut saya kuliah tidak menghalangi kita untuk bisa berkarya, dan bisnis pun tidak menghalangi kita untuk terus berkarya. Selain saya bisnis, kuliah, saya juga alhamdulillah barusan menjadi juara kompetisi Pekan Ilmiah Mahasiswa, yang itu salah satu kompetisi paling bergengsi di mahasiswa. Saya mendapatkan emas di kategori kewirausahaan yang sangat searah dengan bisnis saya. Dan saya rasa itu membuka peluang yang luas, karena sama-sama bergulir
bulat di bidang bisnis. Selain itu saya juga ada di beberapa organisasi yang saya rasa akan menambah kemampuan saya di dalam dunia bisnis ini. Jadi saling menguatkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Oke, itu tadi barusan Mas Akmal juara nomor 1 atau dapat emas di Pekan Ilmiah Mahasiswa. Menarik sekali. Itu kapan diadakan tuh? Diadakannya pada bulan November kemarin, tanggal 26. Oke, jadi baru 2 minggu yang lalu ya? Iya betul. Jadi teman-teman menarik nih. Sambil buka warung, jaga warung, kuliah, tapi ternyata tetap berprestasi. Nah ini menjadi inspirasi kita nih, terutama teman-teman milenial, mahasiswa, teman-teman mungkin milenial lainnya. Ternyata semuanya bisa bersinergi ya, antara karya, kemudian usaha dan kuliah belajar gitu. Nah ini kalau bicara pada saat membuka warung atau restoran itu kan perlu rekrut tim ya. Nah bisa cerita nggak nih gimana nih mau mulai merekrut timnya ini gimana sampai timnya bisa settle gitu? Itu dulu menjadi concern kita saya sebagai owner Yam-Yam. Saya dulu awalnya cukup kesulitan karena pergantian karyawan ini memang cukup lumrah di bisnis pemula. Apalagi kadang libur, kadang sakit seperti itu, atau kadang memang karyawan ini keluar. Nah dan itu saya pelajari terus, saya terus beradaptasi bagaimana agar karyawan ini setia. Khususnya ketika kita mulai bisnis, karena karyawan-karyawan kita yang mulai bisnis inilah yang perlu kita pelihara, dan karena mereka mau berjuang bersama di saat apa yang kita dirikan ini sebenarnya belum jelas dan belum tahu proyeksi ke depannya, tapi mereka mau membantu kita dan ada untuk berjuang bersama. Tipsnya gimana membuat mereka tertarik ya? Biasanya kalau kerja di perusahaan yang sudah lama dan profitable kan biasanya oke, pengen rame-rame gitu kan. Tapi ini kan baru dibuka, belum jelas. Nah itu gimana? Saya selalu berprinsip di awal ini kekeluargaan, di mana saya menjaga hubungan dengan karyawan itu baik. Salah satunya adalah dengan bagaimana kita berkomunikasi. Dengan misalnya kalau dari saya sendiri, saya tidak pernah marah, dalam artian tidak pernah marah ngomel-ngomel yang berlebihan, tapi saya cenderung memberikan aturan, dan ketika aturan itu dilanggar, saya ingin tahu apa konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Tapi saya sendiri tidak pernah marah, dan saya selalu memberikan apa yang sekiranya mereka butuhkan. Misalnya mereka sedang ada hajat atau mungkin ada keluarga yang sakit, saya akan memberikan bantuan yang mungkin nilainya tidak besar, tapi akan sangat berarti bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Oke, menarik. Nah, kalau ngomong-ngomong operasional nih, kalau misalnya lagi rame, katakanlah sebagai owner ikut ini nggak, masak atau goreng atau nyuci piring segala macam? Iya. Ketika memang di waktu yang luang, kadang ketika tidak ada kuliah, tidak ada kegiatan lain, saya sering bantu di sini. Saya sering selain melihat perkembangan toko, saya juga, misalnya ada jam-jam makan siang ini rame, saya selalu bantu khususnya di depan bagaimana menyiapkan makanan agar lebih cepat ke customer, dan ketika di depan ini sudah selesai, saya akan segera cek ke belakang untuk menjaga stok ayam ini tetap ada terus. Jadi ikut nyuci piring juga, ya, ikut goreng gitu ya. Nah, kan sebagian banyak mahasiswa itu, apalagi milenial kan malu tuh kadang. Kan dilihat temennya, dilihat orang lain nyuci piring segala macam. Ini masa kan nggak malu? Kalau ditanya nggak malu, pertama pasti nggak. Kalau saya sendiri bukan tipe yang pemalu dalam hal-hal yang memang kita punya tujuan di situ. Kita harus punya tujuan sehingga ada alasan kenapa kita mau melakukan itu. Dan ketika misalnya ada orang yang menghina kita, kita bisa menjadikan itu sebuah motivasi yang lebih. Lihat aja suatu saat ini saya lakukan dengan adanya tujuan yang jelas. Suatu saat kalau saya lebih sukses, pasti kau bakal malu sendiri ketika sekarang melihat apa itu. Oke, nah saya pengen sedikit mengeksplor tadi. Tadi kan juara umum atau ini, misalnya dapat juara 1 atau emas
Pekan Ilmiah Mahasiswa ya, tingkat nasional loh teman-teman, ini bukan tingkat provinsi tapi tingkat nasional. Nah itu tema yang diangkat terkait apa tuh? Proposal bisnis apa tuh yang di apa sharing di situ sehingga mendapatkan juara satu? Ya, jadi di situ saya mencoba menghadirkan ide berupa bisnis laundry. Namun inovasinya apa? Bisnis laundry ini yang awalnya saya lihat keresahan bahwa di UMKM di dekat kampus ini hanya berjalan sendiri. Mereka dengan kondisi seadanya, tanpa SOP, banyak masalah. Saya bisa tanggulangi itu dengan ide yang saya usulkan, yaitu Laundry In, sebuah platform yang saya buat untuk selain menjaga kualitas dari laundry, saya juga ingin masyarakat yang mempunyai bisnis laundry ini ekonominya meningkat, lebih sejahtera, dan tentunya bisnisnya lebih berkembang lagi. Oke, berarti ini nggak ada kaitan dengan ayam ya? Iya, ada. Jadi sebagai entrepreneur nih, Mas Akmal ini ternyata idenya banyak, nggak cuma ayam, yang lain pun sampai laundry gitu ya. Nah, oke, kira-kira dalam target 1 tahun ke depan, ini sudah buka berapa cabang nih Yam-Yam nih? Target saya 1 tahun ke depan, tahun 2021, saya bisa membuka sekitar 15 cabang lagi, khususnya yang ada di Kediri dulu, karena memang saya fokusnya ingin menguasai Kediri. Saya pengen orang-orang Kediri ini kenal dengan Yam-Yam, dan ketika ada satu nama yang ditanya siapa atau apa makanan khas dari Kediri, Yam-Yam jawabannya. Jadi saya ingin menjadi top of mind dari masyarakat Kediri. Jadi dari Kediri untuk Indonesia ya? Iya, betul. Nah, ini keren nih, mungkin dari Kediri untuk Indonesia. Ketika ditanya nanti makanan khas apa di Kediri, bisa jadi top of mind-nya adalah Yam-Yam. Oke, teman-teman nih menarik ya. Thank you Mas Akmal untuk diskusi kali ini. Jadi saya banyak catatan atau banyak inspirasi yang saya catat teman-teman. Ternyata Mas Akmal ini masih muda, ingat umur 19 tahun ya. 19 tahun yang biasanya masa-masa magernya atau generasi mager ya, malas gerak nih, ternyata Mas Akmal bisa berkarya banyak ya. Terutama ini adalah wujud dari karyanya itu adalah Yam-Yam dengan branding yang menurut saya cukup menarik, karena di sosmed pun ada ya IG-nya ya. Ada. Apa IG-nya? Yamyam.ind. Yamyam.ind. Iya, betul. Jadi followernya 12 ribuan dan menarik, dan kita belajar bagaimana membagi waktu antara mahasiswa, kuliah, kemudian kerja. Dan ini adalah tempat kerja dan tempat kuliahnya Mas Akmal nih, karena zoom-zoomannya di sini. Kalau warungnya lagi rame, ikut bantu-bantu juga, masak, goreng, nyuci gitu ya. Terus kemudian selain itu ternyata baru saja ditetapkan sebagai berhasil menjadi juara 1, mendapatkan medali emas dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat nasional teman-teman ya. Jadi di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk berkarya dengan lomba lainnya dan berhasil. Nah ini menarik nih buat teman-teman milenial mahasiswa, jangan berhenti untuk berkarya, usahakan apapun itu yang terbaik ya. Tidak harus meninggalkan kuliah, tapi bisa disambi. Tapi kalau mau meninggalkan kuliah kayak Bill Gates, kayak Steve Jobs ya itu pilihan. Tapi ini kali ini owner Yam-Yam ini menarik, dua-duanya jalan gitu ya. Nah, kemudian lainnya adalah jangan takut untuk mencoba, lakukan. Walaupun dia masih mahasiswa teknik industri, tidak pernah diajarin masak ya di kampus, tapi coba terus dan akhirnya berhasil, berani membuka brand atau restoran Yam-Yam ini. Jadi menurut saya ini sangat menarik, kemudian sangat menginspirasi terutama anak-anak muda ya. Jangan pernah takut untuk mencoba dan lakukan yang terbaik. Nah, mungkin kali ini obrolan santai tapi penuh inspirasi
dari Mas Akmal, owner Yam Yam, sekaligus kopinya Yam juga. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Thank you, Mas Akmal. Ini, oke. Mahasiswa bisa. Mahasiswa bisa. Jadi ini bisa di branding nih. Restoran mahasiswa, ya kan? Jadi nanti bisa jadi bagi para mahasiswa yang pengen, jangan-jangan bisa bikin coaching klinik nih buat teman-teman mahasiswa. Bisa nggak Mas Akmal? Insya Allah nanti kedepannya. Oke, jadi teman-teman yang takut untuk membuka usaha bisnis karena gue masih milenial nih, umur masih belasan tahun, mungkin bisa datang ke sini ngobrol dengan Mas Akmal untuk belajar banyak ya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Salam sukses semua dan salam sehat ya. Thank you.